Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Saiful Hasan, NIM F0B024006 dari Prodi Analisis Kimia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul entropi. Baik, yang pertama ada pengertian entropi. Entropi merupakan fungsi keadaan dari sistem atau ukuran dari ketidakteraturan dan keteraturan dari sistem. Entropi dapat juga dikatakan sebagai suatu ukuran banyaknya energi atau kalor yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Perubahan entropi sistem didefinisikan sebagai jumlah kalor yang diserap oleh sistem sepanjang lintasan yang menghubungkan dua keadaan itu dan berlangsung secara reversibel. Secara matematis, rumusan perubahan entropi pada suhu tetap adalah besaran S disebut entropi yang adalah fungsi keadaan, dirumuskan dengan ds sama dengan dQr per T, satuan S, J titik K 1 dalam kurung SI atau MKS. Entropi jenis S adalah besaran ekstensif yang bila dibagi dengan jumlah massa M atau jumlah mol N. S sama dengan S per M, S sama dengan S per N. Satuan S adalah J titik K kilogram, J titik Kg 1 titik K min 1 atau J titik mol min 1 K min 1 SI dalam kurung SI. Jika suatu siklus kecil beroperasi antara suhu T2 dan T1 dengan arus panas bersangkutan AQ2 dan AQ1, maka berlaku persamaan AQ1 per T1 ditambah AQ2 per T2 sama dengan 0. Jika dijumlahkan semua siklus berlaku persamaan sigma delta QR per T sama dengan 0. Indeks R, proses reversibel. Perubahan entropi dalam proses reversibel. Pertama, untuk melaksanakan proses semacam ini, maka sistem dihubungkan dengan sebuah reservoir yang suhunya berbeda. Yang kedua, jika arus panas mengalir masuk ke dalam sistem, maka Q positif dan entropi sistem naik. Demikian sebaliknya. Contoh proses isotermal reversibel, perubahan fase pada tekanan tetap. Yang keempat, arus panas yang masuk ke dalam sistem persatuan massa atau per mol sama dengan panas transformasi I, sehingga perubahan entropi jenisnya menjadi S2 dikurang S1 sama dengan 1 per T. Hukum kedua termodinamika. Hukum kedua menyatakan bahwa setiap proses spontan akan menyebabkan peningkatan entropi total sistem ditambah lingkungan. Ini berarti meskipun entropi sistem mungkin turun, jika entropi lingkungan meningkat lebih besar, proses tetap spontan. Contoh klasik adalah es mencair di suhu ruang. Proses ini meningkatkan ketidakteraturan. Satuan dan simbol. Entropi dilambangkan dengan huruf S, dan satuannya dalam SI adalah Joule per mol per Kelvin. Nilai entropi mutlak untuk suatu zat pada suhu standar 298 Kelvin tersedia di tabel termodinamika. Sebagai S derajat S standar, entropi merupakan fungsi keadaan. Entropi merupakan fungsi keadaan, artinya hanya bergantung pada kondisi awal dan akhir sistem. Azas entropi dan pemakaiannya. Hukum keseimbangan kenaikan entropi menyatakan bahwa panas tidak bisa mengalir dari material yang dingin ke yang lebih panas secara spontan. Entropi adalah tingkat keacakan energi. Jika satu ujung material panas dan ujung satunya dingin, dikatakan tidak acak karena ada konsentrasi energi. Entropi dunia selalu naik pada setiap proses irreversibel. Jika semua sistem yang berinteraksi di dalam suatu proses di lingkungan dengan bidang adiabatik yang tegar, maka semua itu membentuk sistem yang terisolasi sempurna dan membentuk dunianya sendiri. Contoh soal. Suatu sistem menyerap kalor sebesar 60 kJ pada suhu 20 derajat Celcius. Berapa perubahan entropi sistem ini? Diketahui Q-nya adalah 60 kJ sama dengan 60.000 Joule. T sama dengan 20 derajat Celcius atau sama dengan 300 Joule. Delta S sama dengan Q per T sama dengan Q-nya adalah 60.000 Joule dan T-nya adalah 300 Kelvin. Jadi hasilnya adalah delta S
sama dengan 200 Joule per Kelvin. Kesimpulan, yang pertama, entropi S adalah besaran termodinamika yang menyatakan tingkat ketidakteraturan atau keacakan suatu sistem. Yang kedua, dalam proses alamiah atau spontan, entropi total sistem dan lingkungan akan selalu meningkat sesuai dengan hukum kedua termodinamika. Yang ketiga, entropi meningkat saat suhu naik, zat berubah dari padat, cair, menjadi gas. Terjadi pelepasan ikatan atau pembentukan lebih banyak partikel, terutama gas. Yang keempat, perubahan entropi dapat dihitung menggunakan berbagai rumus, tergantung prosesnya. Isotermal, reaksi kimia, perubahan fase, dan lain-lain. Yang kelima, entropi berperan penting dalam menentukan arah reaksi dan digunakan dalam perhitungan energi bebas Gibbs, delta G, yang menentukan apakah suatu reaksi berlangsung spontan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.